berangkat ke Hongkong, meninggalkan anak, meninggalkan suami. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah, banyak rezeki. Hidup di Hongkong banyak godaan. Jagalah hati, jagalah iman. Perintah Allah, ayo dikerjakan. Godaan setan, ayo ditinggalkan. Godaan setan, waspadalah. Ingat pasangan menunggu di rumah. Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah gendak-gendakan. Alhamdulillah, tapi pesawatnya delay. Bu Nuris tanya sama saya, sudah bisa keluar belum? Saya bilang belum bisa. Kalau lama bang, nggak bisa. Baru saya sembelit, ngisingnya nggak keluar. Langsung Bu Nuris bilang, masa nasibnya kayak Samsudin. Yakinlah bahwa pertemuan dan perpisahan itu sudah diatur oleh Allah. Kalau Allah sudah menghendaki bertemu, pasti bertemu. Kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak. Maka hidup itu cuma ada dua. Ada suka, ada duka. Ada suka kita bersyukur, ada duka kita bersabar. Sehingga orang hidup di dunia ini tidak perlu stres, dibuat happy saja. Kemarin siang saya sengaja berangkat dari Jogja pagi, karena siang saya diundang Pak Jokowi makan siang di Istana Bogor. Saya mengatur Bapak, saya mau ke Hongkong. Gus, titip salam untuk kawan-kawan di Hongkong. Di hari ini Anda semuanya mendapatkan salam dari Pak Jokowi. Silakan direkam, di tag, nanti Pak Jokowi juga di tag. Lalu Pak Jokowi jawab, siapa lu? Pasti kenal lah, pasti kenal. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, saya banggakan. Sesuai dengan tema kita hari ini, nanti kalau mau tuliskan, mencari dan menjadi sahabat dunia dan akhirat. Kita doakan dulu segera ke akhirat. Gak mudah abang lagi, justru abah itu pengen gak diundang. Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam, beliau memberikan standar sahabat itu seperti apa. Kalau saya kan mengatakan sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Nah, Ibnu Athaillah, beliau menggambarkan arti sahabat itu seperti ini. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqalu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataan yang tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Berarti sahabat yang ideal itu satu. Kalau kamu ketemu dia tambah rajin. Kalau kamu mendengarkan omongannya, ingat Allah. Tapi sebaliknya, kok punya teman, kelakuannya bikin kita males, enek, ingin muntah. Mendengar perkataannya kita zizi. Kayak kemarin saya ngaji di Kendal, tahu-tahu orang naik panggung langsung nyumbut di saya minyak. Saya pulang langsung mandi 7 kali. Salah satunya pakai pasir. Tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin. Makanya apa? Jadilah contoh minimal untuk kawanmu sendiri. Dalam hal apa? Hal kebaikan. Contoh, saya malu sama temanku itu, kenapa?
Dia pekerjaannya lebih berat dibandingkan saya, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Itu kan keren. Saya malu sama dia, gajinya sama, kenapa dia sedekahnya lebih banyak dibandingkan saya? Saya malu dengan dia, kenapa? Gak pernah absen dalam kebaikan. Saya malu dengan dia, kenapa? Dia lebih banyak menyantuni anak yatim. Saya sama-sama berangkat dari Indonesia, dapatkan dosa jariah dari perilaku karena mengidolakan Lisa Blackpink. Sama-sama berangkat, akhirnya apa? Mengidolakan Lisa Blackpink, jilbabnya dicopot, baju muslimnya dicopot, diganti celana Hawaii. Celana Hawaii itu sampai dengkul. Sekarang muncul lagi celana Wahai, karena di atasnya dengkul. Kalau dilihat seolah-olah ngawe-ngawe, hai. Ya kalau Lisa Blackpink mau pakai pakaian seksi, bodinya bagus, kakinya mulus. Laku ya? Kebayang nggak? Body kayak Bu Nuris pakai pakaian kayak Blackpink. Bodinya STNK, setengah tua nih kewer-kewer. Satu lagi setengah tua lemu gino. Pakai pakaian kayak Lisa Blackpink. Sudah kakinya belang-belang, tunggaknya meledak-meledak. Di sawang belas matanya orang nyaman. Maka jadinya bukan seperti Lisa Blackpink, tapi Lisa Black kerupuk. Kok bukan menghina, fakta. Kok temannya yang lain lihat, mencontoh, kamu nyopot jilbab. Aku nyopot jilbab, lah apa? Koncoku juga nyopot kok. Perilaku seperti ini akan menjadi dosa jariah. Maka undang-undangnya apa? Su'ul khuluqi yukti. Akhlak yang jelek itu menular. Kebaikan disampaikan belum tentu dijalankan, tetapi keburukan nggak usah disampaikan, dilihat saja bisa nular. Maka mohon maaf, kalau berada dalam satu, kita lihat alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, yang menggoda dada manusia, nguis-nguis. Kok ngedek-ngedek? Beda goblok. Kalau nguis-nguis dada dalam, namanya sudur, hati. Tangan dikit-dikit kelek. Kamu udah lama gak dikit-dikan ya? Kok iso-isone nguis-nguis kok itik-itik gitu? Bukannya rata kok. Nguis-nguis itu artinya menggoda. Alladzi waswisu fi sudur. Sodrun itu artinya dodo. Apa? Dodo. Di dalam dodo itu namanya kolbun, artinya hati. Makanya kenapa kita kalau hatinya merasa nggak enak, yang dipegang dadanya. Karena di dalam dada ada hati. Saya juga kalau merasa nggak enak hati langsung pegang dada. Dadanya istri saya. Tapi maksud dada ini Nuris lah, mungkin. Udah Nuris kenal terus gitu. Tenang, ada luasa. Cangkeme jamuran mau. Siapa sih yang jamuran ini? Anda benar. Jadi ini saya sampaikan pelan-pelan dari awal, kemudian biar Anda itu paham, ini awalnya dhewe kekancan iki kudu piye. Ya. Jadilah, carilah teman yang kalau nyuguh dengan cepat, kalau lambat nggak bisa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang nguis-nguis dada manusia yang senantiasa membuat kita was-was. Wis-wis itu was-was itu. Yuwas-wis sufi artinya was-was. Was-was itu cara bahasa Jawanya apa?
Teranak. Padha karo awakmu delok wong ganteng. Wow, teranak. Delok wong ganteng, wow. Mulai ning Indonesia ketemu bojone, weh. Apakah memandang senang itu menjadi syahwat? Belum tentu. Belum tentu. Makanya kalau Nabi itu mengatakan la tajbi'in nadroh fa inna lakal ula wa laisa lakal akhir. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Berarti memandang pertama kali boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu dibolan-balen. Astagfirullah, Pak Abi, balen ini. Saya kemarin pas ngaji di kafe dan di Jogja sama Bali. Masuk, Masya Allah. Bawah naik ke atas, atas turun ke bawah. Saya memandang ke depan, ada susu. Saya lempar ke kiri, paha. Ke kanan, susu lagi, ya Allah. Ya Alhamdulillah, akhirnya saya betah. Betah ngaji. Karena aku belum selesai. Apa Bu? Betahnya apa? Emangnya aku cowok apa? Jadi yang bikin was-was itu ternyata ada dua. Seperti cangkirnya. Kok cangkirnya tutupnya kayak apa? Mana tapi? Lemon air panas itu bagus untuk orang masuk angin. Jadi lemon air panas plus madu masuk angin. Kemudian lemon plus jahe bagus untuk tenggorokan. Lemon madu jahe. Kalau madu plus istri perang dunia ketiga. Kenapa perempuan itu tidak punya hak untuk menceraikan? Oh itu rasa pegang. Kena nggak bisa, bisanya mengajukan gugatan. Kalau perempuan maca itu raiso, Mas, gue tak pegat, goblok di raiso kok. Bisanya mengajukan. Nah, kenapa perempuan itu nggak punya wewenang untuk pegat? Alasannya sederhana. Karena perempuan itu didominasi 86 perasaan. Jadi kalau sampai perempuan punya hak untuk pegat, pasti rumah tangga luwih pegatan daripada laki-laki. Karena 86% perempuan itu diatur dominasi oleh perasaan. Kalau laki-laki 86% diatur oleh akal. Itulah alasan kenapa orang gila itu paling banyak laki-laki. Nah, di luar yang jalan gitu, rata-rata mau ngedan, nganggo katok, mau nang lantung, ini rata-rata lanang. Makanya kalau Bu Nuris kangen sama suaminya, langsung boleh mau ngedan. Biasanya awang juga maksudnya. Lah kenapa kok yang banyak gila itu laki-laki? Karena orang gila itu rata-rata karena terlalu banyak beban pikiran. Sementara laki-laki pikirannya 86%. Nah, langsung stroke, mau wedok. Karena perasaannya 86%. Kalau dia nggak mau ngomong, nggak mau curhat, akhirnya stroke. Dan Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Seperti apa dicontohkan oleh Bu Nuris. Dia seneng kok, semakin nangis semakin runtuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang kok sahabat teman, perilakunya perilaku lebih banyak kepada kemaksiatan. Berarti apa? Dia dipredikati seperti setan. Oh, kelakuannya
setan itu kecenderungannya ngajak kepada keburukan. Maka sebaliknya, kok orang baiknya minta ampun, kita dengan gampangnya mengatakan hada malakun karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Kenapa? Kebaikannya seperti malaikat. Maka manusia sendiri itu mohon maaf, kalau dia baik lebih baik dibandingkan malaikat, kalau dia buruk lebih buruk dibandingkan setan. Contoh, ketika Isra Mi'raj, ini hari ini alhamdulillah, ini tanggal 1 bulan Maulud. Artinya apa? Kajian hari ini tepat di bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan semua yang ada di aku sebagai umat Nabi. Amin. Tiket yang kamu beli hari ini insya Allah menjadi tiket surganya Allah. Amin ya Allah. Saya mau kasih tahu sama sampean satu hal. Allah itu menyebut nama Muhammad secara jangkar. Langsung menyebut nama Muhammad itu hanya sekali. Itu pun pertemuannya private, hanya berdua antara Allah dengan Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, sekali toh. Bagaimana kemudian Allah sangat menghargai Kanjeng Nabi. Selain itu, pasti kalimatnya adalah Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Habibullah. Ini menunjukkan apa? Bahwa etika itu penting. Allah saja memanggil nama Muhammad dengan jangkar itu cuma sekali toh ketika mereka bertemu berdua. Selebihnya memanggil wahai kekasihnya Allah, wahai utusan Allah. Makanya di Indonesia itu saya mengkampanyekan, apa kampanyenya? Kalau sama pemimpin tuh mbok yang sopan. Contoh, sama Presiden Jokowi itu kan sopan, Cok. Harusnya apa? Sopo presidenmu Bapak Jokowi. Sopan. Anaknya Pak Jokowi itu kan sahabat saya, Mas Gibran. Dia lebih muda dibandingkan saya. Saya panggil Mas Wali, Mas Gibran, Mas Wali Kota. Ya. Saya ngomong kota Hongkong itu ya sopo. Sandat meteng. Orang jawab, aku mau. Maka khidbah dalam Islam lamaran itu kan nggak ada istilah pacaran. Supaya kita tahu yang mau kita lamar itu seperti apa, itu disarankan untuk bertanya kepada keluarga dan teman terdekat. Kayaknya jadinya bisa happy toh. Tapi hati-hati, sekarang banyak teman makan teman. Makanya kalau di Amerika anjing itu seperti teman, kalau di Indonesia banyak teman seperti makanya gampang saja, kalau Anda pengen tahu jeleknya saya gampang, tanyalah teman saya. Karena teman saya yang paling sering menjelek-jelekkan saya. Yang kita cari karakternya tadi itu khairul ashabi mayadulluka alal khair. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Kuduan ngomong baik. Itu kan jomblo atau apa? Terus awal itu kerja di ngomong adu-adu malah duitnya tak diurang-urang. Betul? Katanya kancane kancaku ya. Wongnya ya tak. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Jilbabnya coklat siapa? Tangan ke jilbabnya coklat kabeh gitu. Sing jilbabnya ireng insyaallah. Luwih parah. Sing jilbabnya ireng parah. Tapi hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Berarti nulis koyo
Saya itu mendengar kabar beritanya kalau di Taiwan itu penyakitnya satu, sering tawuran, bawa di jalan. Nah kalau di Hongkong ini lebih ngeri lagi ternyata. Saya pikir lebih ringan dibandingkan Taiwan. Kalau Taiwan kemarin terakhir pertarungan antar perguruan silat, mati, masuk TV, mabuk di jalan, lah viral. Lah kalau di Hongkong itu lebih menakutkan lagi, lesbi. Aku jadi bingung, caranya gimana? Hadis Kanjeng Nabi bukan dari saya. Kalau toh kemudian ada kawan kita yang menempuh jalan seperti itu, kalau bisa dinasihati, nggak bisa ya biarkan saja. Yang penting kita sudah berusaha nasihati. Wong pilihan masing-masing. Tapi kalau ada yang mengkampanyekan, itu yang saya lakukan. Kalau Anda berperilaku seperti itu, hak saya apa untuk melarang? Tetapi kalau mencoba mengajak orang lain melakukan hal yang sama, itu yang harus dilakukan. Nabi mengatakan begini, la'anallah man amila, mohon maaf, bilang la'anallahnya Allah melaknat itu sampai 3 kali. La'anallah, la'anallah, la'anallah. Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Man amala amila qaumin Lut, man amila amala qaumin Lut, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh itu, maaf, istrinya Nabi Lut itu bukan pelaku LGBT, tetapi pendukung, supporter. Padahal dia bukan LGBT, itu saja dilaknat oleh Allah, apalagi yang melakukan. Malah kalau bojone wong cangkemmu, aku orang lesbi Gus, terus bojone wong. Racun. Lah kalau ada kawan kita seperti itu kewajiban kita mengingatkan. Tapi ingat, jangan dijelek-jelekkan. Allah itu membenci perbuatan dosa, tidak membenci orangnya. Orangnya yang perlu diselamatkan. Allah membenci perbuatannya, tidak membenci orangnya. Makanya nasihati orangnya supaya meninggalkan perbuatan dosanya. Betul? Kalau ada orang berbuat dosa seperti itu sebagai kawan, tolong doakan. Jangan dicaci. Cacianmu tidak pernah bisa merubah mereka. Doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Ya Allah, kancaku jeruk minum jeruk, ya Allah. Malah seger. Salah contoh ya, Bu. Malah seger ya. Difatihai. Mudah-mudahan dia meninggalkan perilaku seperti itu, ya Allah. Al-Fatihah. Malah tambahin es. Nah, maka kemudian apa? Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Dan orang-orang yang perkataannya ini tidak membuat kamu mengingat Allah. Itulah alasan kenapa dibuat majelis seperti ilham. Anda kasih alasannya, kenapa kok harus ada majelis? Anda kasih ayat. Supaya apa? Tempat ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya. Dalam rangka berlomba-lomba dalam. Bagaimana cara Anda berlomba? Cukup nyekel HP-mu gitu loh. Dua HP malah mau. Caranya begini. Kamu rekam yang bagus, kamu posting, kamu viralkan. Sehingga apa? Jaringan ya. Yang bilang live ini sopo, aku mau ngerekam. Sejak kapan merekam pakai jaringan, goblok? Saya tidak bilang melive-kan, tidak bilang siaran langsung.
tapi bikin konten. Hongkong mengaji bikin tagar, kan keren. Loh, saya itu dimana-mana bilang, kenapa orang baik itu harus posting? Konten. Karena kalau orang baik gak mau posting, yang FYP itu semuanya dosa dan maksiat. Betul? Kalau kamu ngaji gak mau posting, maka yang FYP cewek berjilbab ngemut es krim. Aku lihat, karena saya harus komentar di media untuk mengcounter itu. Bukan aku menikmati, sedikit. Itu loh dok. Ini konten-konten yang Allah akan memberikan keberkahan dari medsos. Ini kamu tahu nggak besok bahwa kita kalau mati masih akan ada jejak digital. Bayangkan kamu mati, postingannya penuh dengan kemaksiatan, kamu sudah di liang lahat, maksiatmu masih dinikmati oleh banyak orang. Betul? Tapi kalau orang melihat postinganmu isinya pengajian, isinya ajakan, seruan, sedekah, macam-macam, kamu mati, itu masih viral ditonton sama orang. Itu namanya pahala jariyah. Saya kira ya, aku rasa marang awakmu, rasa ngomong apa-apa. Minimalnya, minimize-nya. Kok kowe ndelok tau chatting karo wong yang-yangan melalui DM, melalui WA. Mbah bojone wong apa bojone sapa ora do. Kamu buat antisipasi. Sadurunge turu tolong dihapus. Loh, bukan kok saya ngajarin enggak, mohon maaf. Orang kok Mas Lamin ra konangan goblok. Sing konangan ya sapa bojomu ning Indonesia kok. Kok geting kok aku iki. Bukan kok masalah konangan apa tidak. Kebayang nggak kalau kamu tidur nggak bangun lagi? Delala HP-mu dicekel karo anak. Senajan to kowe wis mati, anakmu gelo karo awakmu. Betul? Aku ra iso marang maksiatmu, saya harus mengatakan bahwa maksiat itu tidak boleh iya. Tapi apa aku iso jadi CCTV untuk dirimu? Gak bisa. Masing-masing kita itu aktor loh di hadapan Allah. Yang peran kita ini akan dilihat. Karena memang hidup ini seperti panggung sandiwara, seperti film. Kalau lagi senyum tertawa seperti film komedi, betul? Kalau lagi romantis seperti telenovela, drama Korea. Kalau kamu lagi bercermin seperti film horor. Gara-gara pengajian alisnya dikerok, dilukis. Masuk kamar mandi, raup. Begitu ngocok, loh, alis hilang. Ini menungso apa jin? Saya mau tanya, kira-kira buatan Allah sama buatan manusia itu lebih bagus mana? Alis asli itu buatan Allah apa buatan manusia? Ya goblokmu, apa mau kerok? Malah mau lukis dewe. Berarti seolah-olah kamu menganggap lukisanmu lebih baik dibandingkan lukisannya Allah. Maka dalengan ya. Mentang-mentang bojone Madura, alisnya kayak celurit. Nah, di mana kemudian pentingnya nyari sahabat yang bagus? Di mana urgensinya kan? Banyak di antara kita yang terpengaruh itu justru dari lingkungan pergaulan. Besok kalau Anda pulang ya, kita kasih tip. Anak-anak itu Mbak, Bro, kalau dia duduk di rumah dengan orang tuanya 1 jam nggak betah.
Tapi kalau nongkrong sama teman-temannya di warung kopi 5 jam betah. Pertanyaannya kenapa Gus? Apakah di rumah tidak boleh main HP? Siapa yang tidak main HP? Orang tuanya aja main HP kok. Suami istri di kamar, yang laki-laki chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Sing wedok delok TikTok, sing lanang delok micet. Waduh. Wes tau mana murung tahu kak. Aku lah juga aplikasi. Ayo dibuka, ayo. Ayo buka-bukaan. Kalau aplikasi saya ada micet, silakan saya didenda 1 miliar. Ayo. Tak kurang ajar toh. Ini tak cek. Bojoku sing duwe hak lho ora tau ngecek. Kowe baturmu sapa to lho? Mumet aku cak ngomong. Ayo wani buka-bukaan kowe bar chatting karo sapa? Ayo. Kalau dulu malah yang sering itu anak-anak SMA, BM. Gus, mau nikah lagi enggak? Iya. Kenapa, Mbak? Aku siap. Siap apa? Saya tak anggap ini apa ya? Tak jadi, aku siap, Gus. Siap untuk menjadi madu. Iya. Sorry, saya nggak doyan madu, doyannya kopi ya. Kopi susu cap bendera ya. Aku tuh gak doyan susu, doyan kemasannya. Aku bingung orang secangkir ngomong mancing-mancing. Aku jadi pengen halus. Jadi pancing-pancing wae. Gue kita nyalakan, soalnya dipancing gelem. Kalau aku ragu gelem, jadi dianggap. Radiasi ini bahaya, tapi lebih bahaya dianggap. Iya. Manusia itu dikasih 360 sendi, dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Panas di pasir mulai keris, nulis. Kalau saya waktu dulu sakit pasir keris. Coba berat. Jadi mbak-mbak ini yang jawab. Tak pasti Gus mau yang manten nih. Aku ini tuh malah dulu sing isor gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kenapa kemudian kita sering mendengar tombo hati itu 5 perkara nih, salah sijine wong kang soleh. Jadi kenapa kita harus berkumpul dengan orang soleh? Imam Syafi'i mengatakan begini, uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Justru karena merasa bukan orang soleh, cintailah orang soleh. Kenapa? La'ali an anala bihim syafa'ah. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Contoh, saya kemarin itu sebenarnya diundang Pak Jokowi sendirian makan siang di Istana Bogor. Teman-teman Gus yang lain bilang, Gus, bisa nggak kami ikut? Akhirnya saya matur sama Presiden, Pak, teman-teman Gus mau ikut. Ya udah, kalau yang ngajak Gus minta nggak apa-apa. Dikasih kuota berapa orang, Pak? 9 orang. Pertanyaannya begini, saya yang tidak soleh, dalam konteks itu bisa memberikan syafaat kepada Gus lainnya untuk bisa ketemu Presiden. Lah bagaimana kalau kita mencintai orang soleh? Coba Anda bayangkan. Apalagi kalau Anda mencintai Kanjeng Nabi. Orang seperti saya yang mungkin banyak dosa, banyak maksiat bisa memberikan syafaat bagi Gus-Gus lainnya. Makanya kemarin saya ngejak Gus Lukman dari Termas, Gus Han dari Darul Ulum Jombang, Gus Hadi dari Probolinggo, Gus Atoilah dari Bandung, Gus Hisam dari Lampung, Gus Muh dari Klaten.
dan lain-lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa pertolongan dari orang baik itu pasti ada. Walaupun saya sebenarnya yang tidak baik. Kayak yang sering saya ceritakan, di Kalimantan ada anak hamil 3 bulan, pernikahannya 3 bulan hamil, bapaknya diminta untuk datang ke Jogja karena anaknya tiap malam lindur nyebut namanya Gus Miftah. Untung yang lindur orang Kalimantan, pedalaman. Coba kalau orang Solo, dikira yang menghamili aku. Pak, bawa ke Jogja, minta ucapan atas kehamilan saya dari Gus Miftah karena tiap malam nonton YouTube, ngelindur. Makanya aku curiga mbak pakai kaos gambarnya aku. Pasti dia merasa dipeluk oleh aku. Semarangnya warnanya hijau banget kok. Ireng langsung tak kayaknya. Ini menunjukkan pertolongan itu nyata gitu loh Bu. Salah iki. Kita kancan karo wong apik kita di sini. Akhirnya dengan modal uang 300.000 dia berangkat ke Jogja. Bombok ora usah. Sampai Kalimantan, Banjarmasin uangnya habis. Bingung, mau balik nggak punya uang, mau lanjut juga nggak punya uang. Nunggu di pelabuhan, ada truk lewat. Bokongnya truk ada gambarnya Gus Miftah. Dikejar, Pak mau kemana? Mau ke Magelang. Dari mana? Dari Banjarmasin nganter sayur dari Jawa. Lah Bapak kok bingung mau kemana? Saya mau ke tempatnya Gus Miftah, tapi saya nggak punya uang. Kok saya lihat truk ada gambarnya Gus Miftah. Apakah ini truknya Gus Miftah? Bukan. Saya ngefans sama Gus Miftah. Akhirnya sopir truknya bilang apa Bu? Ya udah Pak, silakan naik truk saya. Kebetulan saya mau ke Magelang, Magelang Jogja jaraknya tidak jauh. Saya antar ke pondoknya Gus Miftah. Coba bokong truk sama. Bertetangga bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin. Amin. Ada satu hadis, ini Bang Rumah kenal. Malik, Syekh Gus, HP-mu ngopo? Membeki lho, ana wong tausiah Syekh Gus. HP ini ngeplay ngarep direkam bo. Baru mau cek hadis kok sih. Gus ya Allah, anak wae. Sebagai aku dari Kiai PKI. Apa ini PKI? Presiden Kumyang Indonesia. Hidup Kumyang. Bedone Kumyang karo pejabat-pejabat Indonesia iki apa nih? Bedone siji. Lah pejabat-pejabat Indonesia itu takut makanan haram tapi tidak takut uang. Kalau Kumyang mungkin setiap hari ketemu makanan haram tapi uangnya tidak haram. Hidup Kumyang. Mesti viral tuh Pak. Viral apa-apa. Bila teman-teman Kumyang ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatannya bersih daripada tangannya bersih pendapatannya. Kita masih mati. Jadi ibu bapak. Jadi wong lanang malu-malu yo ngerokok. Ane baru wanita. Kalau kamu ikut terusnya kamu pakai rok. Nabi Muhammad begini, ada hadis begini. Malaikat yang paling dekat dengan Nabi itu siapa? Malaikat Jibril. Kalau yang dekat dengan Nuris, Israel. Loh justru kalau dekat dengan Israel malah panjang umur. Kan mau mencabut nyawa tidak tega. Kancanya. Malaikat Jibril ini ibu, dia berbangga hati, berbangga diri. Kenapa? Karena bentuk ciptaan Allah paling bagus dan paling indah.
Jadi kalau Anda dikaruniai wajah yang cantik, bangga itu boleh. Yang nggak boleh itu sombong. Ayumu kuwi mergo kersane Gusti Allah. Padha elekmu juga gaweane Gusti Allah. Bila kok ana wong muji keayuane berarti dia muji Allah. Kok ana wong ngelek-ngelek menghina orang jelek berarti menghina Allah. Kalau ada orang merongos, tolong jangan kamu hina. Jangan-jangan dia bertopeng. Kalau dibuka topengnya, ya lebih merongos. Makanya kalau, kamu kok cantik? Hada min fadli Robbi. Semuanya dari Tuhan. Kamu merongos? Hada min fadli Robbi. Aku merongos yo kersane pangeran. Kalau zaman dulu orang merongos nggak bisa naik motor karena nggak bisa pakai gigi. Kalau sekarang bisa karena metik. Oh, orang merongos itu adalah minkem yang tertunda. Makanya ada peribahasa merongos yang berbunyi nyaru. Ya itu maksudnya aku. Malaikat Jibril ini Bu, ini berbangga hati. Wes, kita ke malaikat Jibril kalau ada. Ini adalah contoh berdiri. Karena di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Kalau nuris, muntah-muntah. Kayaknya nulis langsung nutup rai gini, kita pikir isin. Bono pamer cincin. Saya nggak pamer, hanya memberitahu. Guys, ngadep. Saya pakai ini karena permintaan istri, Bang, tak beli baju. Jadi Bunda itu desain sendiri, makanya kalau beli kayak gini di Mekah bener-bener nggak bakal ada. Karena desain dari istri. Aku naksir. Mari kita akhiri pengajian kita hari ini. Alah, bajunya mau naksir mau menehi sini. Cie, nulis jelas ye. Masa lo nembe mudun kok bandar nama mobil. Bapak kok sekali-kali kalau diajak selfie kok bapak. Wis. Kok diposting bah, ben followerku nambah, ala matane. Miskin uang, miskin kuota, miskin follower. Saya kasih tahu cerita, bagaimana kemudian kita bangga jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga bersahabat dengan orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sesuk iki nduk ning surga golek-golekan. Kok awakmu mlebu surga nuris ngono, mesti kok goleki. Malaikat. Kok nuris lagi tok? Lah kowe kok golek nuris? Lah niku kula iso ngaji mergo panitiane nuris sih. Mosok kula jamaah iso mlebu ketua panitiane ora. Langsung malaikat delok. Oh, pantas mlebu. Apa? Ada ngundang kiai saka Indonesia, sarapane iwak asin. Nah, nyatane kok. Wah, ini bungkusnya wapi tak buka. Wah, asin. Pokoknya lah salaman kalau bonus sih 3M, murah meriah, muntah-muntah. Aku serap apa-apa mangan iwak asin, mangan KFC tetep dagine. Malaikat Jibril ini bilang sama Allah, Gusti, matur nuwun. Jenengan sudah menjadikan aku dengan ciptaan terbaik dan terindah.
Makanya kenapa kalau mau bercermin doa kita biasanya apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu pun ora iso kalau mau membalik lana. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau ciptakan bagusnya bentukku, maka perbaikilah akhlakku. Jadi apik jobo jero. Karena hari ini banyak orang yang luarnya cantik tapi isinya penampilannya menawan tapi hatine koyo setan. Jilbabe pink. Rakaat dia lakukan selama 20 tahun. 2 rakaat berarti 40 tahun. Bersyukur atas apa anugerah Allah. Coba awake dhewe biyen teko Indonesia ra duwe duit, ning kene duwe duit malah kadang-kadang lali karo sholat. Makanya saya angkat tangan kepada mereka yang mau sholat walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Sholat di jero WC, sholat di jero kamar mandi, tetaplah sholat dengan keadaan apapun. Aku sholat Gus, andingi babi, sholat apa? Apakah babi itu mengandung cacing pita? Tidak, tapi mengandung anaknya. Masuk anaknya bojomu? Berarti bojomu selingkuh karo ibu-ibu tahu kenapa anak babi itu jadi? Kenapa babi itu gak bisa belok karo lari? Karena gak punya spion. Yo babi ini kok pulang Melayu, kira sampe kok tubuh otak dhisik. Ya karena saya pengamat babi sih. Kenapa babi itu diharamkan dalam Islam? Karena makhluk yang paling kotor. Bahkan kotorannya sendiri dimakan. Alhamdulillah bintang. Malah sekarang tes kriuk kulit babi pakai bismillah canggung. Ada yang pernah makan babi? Ada, alhamdulillah. Pernah? Oh, pernah. Ada yang pernah menyentuh daging babi? Alah, betul. Makanya tetaplah sholat walaupun kamu menyentuh daging babi. Saya yakin menyentuh daging babi dosanya kalah besar dibanding menyentuh uangnya rakyat tanpa hak. Nah, sholat 2 rakaat 40 tahun. Selesai sholat, Allah mengatakan begini. Bilo, ngomong tenan. Bilo nopo kok awakmu ning ngomong sing belum sholat. Tak goleke hati sing pas. Yo, ngatur meneh sik. Milo HP-mu ku standby. Ora DM-an karo lanangan wae. Malah DM-an karo lanangane. Sik Mas, aku ngaji dhisik. Engko ketemu ning taman, matang. Babi. Kowe ngomong babi aja ndelok aku. Ada babi kayak kacamata. Lah aku ning ngarep ana ibu-ibu wis tuwa karo kacamata, malah kayak tukang pijet. Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril, aku bangga dengan kamu. Sholat 2 rakaat 40 tahun. Sholatmu sempurna. Sujudmu sempurna, rukukmu sempurna. Tapi Jibril, dibandingkan kepadamu, aku besok lebih mencintai satu umat. Mungkin dia sholatnya tidak sepanjang sholatmu. Sholatnya tidak sekhusyuk sholatmu. Bahkan mungkin dia tidak khusyuk. Ketika sholat lupa berapa bilangan rakaat yang sudah dia lakukan. Tapi setelah lupa apa? Sering? Oh,
Dia rokaat piro. Oh, mana baru sholat, juragane wis yan. Waduh. Ora diganggu karo majikane, ora khusuk apa meneh krungu suarane majikan. Ambil sholat, rukuk, lurus diceluk. Aku ngising, ngalah wis. Wis langsung hilang Gusti Allah, lurus kanjengan silite juragane. Silite apa? Silite ye. Apa ye? Kayak yang Mbah Lanang bahasa Hongkonge ye. Berarti so anak pun suruh baik ye. Kalau Mbak Wedok namanya apa? Bobo. Rondo gatel. Ye. Aku esok nak ngaji Indonesia ketemu jamaah-jamaah tua, saya langsung bilang para ye rahimakumullah. Dia lupa berapa jumlah rakaatnya. Tetapi aku cinta dengan umat itu, wahai Jibril. Jibril penasaran. Itu siapa ya Allah? Itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau matur, kita itu ditakdir menjadi hamba Allah yang bisa sujud, itu sudah bagus. Makanya begitu besok diterima atau enggak, besok Allah semikir. Aku isi sholat, alhamdulillah. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa sholat. Ternyata ini mendapatkan perlakuan lebih istimewa dibandingkan malaikat Jibril alaihissalam. Satu, ini bulan Maulud. Yang kedua, Nabi Muhammad jalan sama bestinya Jibril. Begitu jalan, lihat ada malaikat jarinya ini jutaan. Nabi Muhammad bertanya, Besti. Iya guys. Bedanya NU sama Muhammadiyah itu satu. Kalau anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya guys. Hai guys. Nah, itu siapa Bro? Itu malaikat yang tugasnya menghitung berapa jumlah air hujan yang turun ke muka bumi. Jadi ternyata air hujan turun itu dihitung jumlahnya berapa, tetesannya berapa itu dihitung. Ada malaikat sendiri, tapi nggak butuh kalkulator. Tapi itu lah orang bergajian langsung diposting di Facebook. Sekian dolar Hongkong langsung dikalikan rupiah. Biasanya nulis posting satu WA, alhamdulillah gajian. Nah ngono nanti gawe ngono kok. Paling awakmu yo. Aku sing delok nulisin aku sing delok nulis. Kalau awakmu duwe nomor itu aja janjian. Dia laku nolak, laku gelem. Arani dewe, nggak ngomong nulis. Akhirnya Nabi Muhammad mendatangi malaikat ini. Malaikat, Nabi Muhammad tugasmu apa? Itu banyu hujan. Ibu tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku untuk hutan. Iya. Ini lamun ngopi malam-malam. Kalau dulu kapok. Cangkep kita kok aneh Gus. Dia Kristus. Itu mulai soal muda. Akhirnya apa Ibu? Nabi Muhammad bertanya, kamu bisa menghitung jumlah air hujan? Oh bisa. Air hujan mana yang kamu hitung? Dari awal dulu dunia diciptakan sampai akhir zaman. Ada nggak yang terlewat? Nggak ada. Semuanya bisa aku hitung. Kemudian aku bertanya begini, wahai malaikat penghitung hujan, ada nggak sesuatu di dunia yang tidak bisa kamu hitung? Ada. Apa? Ketika rondo matamu. Jadi tinggi cangkeme wong ini. Oh dialognya Nabi Muhammad kalau
Penghitung undang jawab. Ada yang nggak bisa aku hitung. Apa? Rondo. Katanya dia jahil, janda heran. Tapi kalau di Hongkong paling banyak rojali, rombongan janda liar. Dijawab, yang nggak bisa aku hitung itu apa? Ketika seorang hambamu, umatmu, membaca sholawat kepadamu, aku tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang diberikan kepada hambamu tersebut. Membaca sekali saja, malaikat mengatakan, aku gak pernah tahu, gak bisa menghitung berapa jumlah rahmat. Makanya kenapa kalau kita kajian pasti dimulai dengan sholawat. Di tengah-tengah ada sholawat. Ternyata ibadah itu yang paling gampang itu dan langsung mendapatkan balasan cuma dua. Satu sholawat, dua sedekah. Sholawat, sholawat. Makanya pinjaman saya bulan maulid seperti ini. Kata Habib Lutfi, minimal Anda membaca sholawat 16.000. Lah 16.000 sebulan, itu berarti sedino mau 500. 16.000 sedino, mang contoh bunda. Bunda itu minimal 20.000. Tak keluar dia sholawat. Ayo bun keluar. Allah. Enak bun. Malah jawab kali rasane. Tuh aku harus sandal wae. Dua lagi mohon maaf. Amalan yang langsung dibalas kontan oleh Allah. Satu sholawat, dua sedekah. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat saya di Hongkong bisa melakukan itu walaupun sebagai seorang hukumnya? Jawabannya bisa. Isa karo sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa kok ngerok iye? Ini aku dikeluar iris, oke. Jiko bolong, jiko basah. Bismillah niat ingsun ngerok iye. Sing lato-latone wis isuk. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Anggemku yang awal tadi kasih lawan. Kongkong jadi BNI meninggalkan anak, meninggalkan suami. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah banyak rezeki. Amin. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah banyak rezeki. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. ada gajah makan roti. Ayo sedekah sinambi ngaji. Sinambi ngaji. Ono gajah mangan gorengan, sing ra gelem sedekah cangkeme utunan. Apa? Sobat giling. Yo kok saya tak goleke.
habis sorban keliling. Tergantung saya akan menjawab pertanyaan kalau sorbannya banyak, kalau enggak harus tak jawab. Bonus ngejak sorban keliling untuk disumbangkan. Siji sholawat loro sedekah. Ternyata itu dua amalan yang langsung dibalas Quran oleh Allah. Tak kasih contoh ya. Kemarin ulang tahun Oraji, saya pertama kali niat memberikan umroh gratis kepada jamaah 20 orang. Ternyata jadinya 22 orang. Gara-gara apa? Satu, ternyata yang mimpin pujadah di pondok saya itu belum pernah umroh. Langsung saya bilang, pakai jenengan tindak rasa budi. Yang kedua siapa? Mantan maling dari Grobogan Purwodadi. Dia maling bertahun-tahun, dia gaweane mendem, gaweane nyopet, gaweane merampok, pengen tobat. Saya tanya, cita-cita kamu pengen apa? Saya pengen umroh, ya saya pengen tobat. Ya sudah, kamu tak umroh. Nangis. Berarti saya umrohnya 22 orang. Pertanyaannya, apakah saya bangkrut? Ternyata tidak. Saya tanya sama istri saya, ternyata uang saya malah tambah. Bati matamu bati bati. Lah ngaji ning pondok Gus Miftah ki ora ana kotak infak, ora ana serban ning masjid ora ana kotak infak. Padahal santri sing dikelola karo Mas Aris iki kabeh gratis sak sekolahe. Kok malah bati to yo. Mulut kamu dulen lho. Apalagi sekarang Gus Miftah kalau ngaji di Indonesia malah berngaji dong. Ternyata saya tidak begini. Aku lagi gelem takon, sing takon nang duit bae engko, ning bar sedekah. Iki apa ning ngomong yang aku sandal kaya dolaknya. Ngomong iki bisa lo malah seneng. Malah masih ibu apa ngomong. Lah jenengan bangsa ngene iki ora usah takon kula senengane ngaji ora acting. Kok seneng kok tak jimat. Aku ngurut terus. Aku di real lah. Aku di real. Real beda ngaji, real. Apa Riz? Ngomongin nih macam mana dia? Wis ngundang murah dinyang. Ayo saya kasih kabar bareng. Apa Mbak? Godo tak pernah? Bulan. Kira 30. Bulan. Gus, aku tang kowe cangkem. Ternyata padange kubur itu selain sholat, siji mergo sholawat, loro mergo sedekah. Berarti semakin banyak sedekahmu semakin padang kubur. Semakin pelit awakmu semakin padang kubur. Wis peteng colo-colo jengking. Malah pernah ngajar, aku tak sanggup lilin Gus. Awas besok takon ini. Cakungan dia. Kowe ngapa ning bongkok ngopeni yeye? Apa yang kamu lakukan bersama Yeye? Jawaban kamu dari iya Bu, kalau malaikat cakep iya. Langsung nulis semua pelan-pelan Pak Supir. Ayo, lah pengen padang kubure jembar kalangane sholat, sholawat, sedekah. Semakin oke sedekah, semakin padang kubure semakin pelit, semakin padang. Kok nggawa duit pura-pura ra nggawa duit tak ndongake kan omah duwite ilang. Kok dompet sing dilebokke sing paling cilik dhewe tak ndongake gajimu ra mundhak selawase. Nek lak sing diceploke sing gedhe sing kene tak ndongake muga-muga
Munda gajine ning omah bojone ra diutal codot. Wis ra duwe bojo. Ya, selamat hari tadi siap-siap. Mungkin setelah itu kita tanya jawab. Tanya jawab. Ini sudah ada yang tanya ini. Pak Komunik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah godaan, jagalah hati, jagalah iman, jagalah iman. Perintah Allah dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Perintah Allah dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. godaan setan waspadalah, ingat pasangan menunggu di rumah. Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah kendak-kendakan. Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah kendak-kendakan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin di depan itu habibillah. ada Livin Mandiri kerjasama sama Mas Aris di Ngopeni Sakti. Nanti agak besi yang sini. Beli kacang dapatnya roti, punya uang di gendak. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. San anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuku bangan entuk tapi dadi kuyen ngurusi. Mangan linjo ning dhuwur laut. Ye ne lato-lato niki iso.
hukumnya memajang, meng-up foto orang yang sudah meninggal dunia di medsos? Tergantung. Kalau yang diposting ulama, wali, kayak gambarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika kita memandangnya nambah keimanan dan ketakwaan kita, itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau ada artis sudah meninggal, umpamanya aku bilang bidalin, Mbak Julia Perez, kok kamu masih punya fotonya yang seksi kamu posting, kamu dosa. Kasihan ya. Makanya bagi anggota keluarga yang keluarganya sering posting yang seksi-seksi, begitu orang yang meninggal, tolong akun medsosnya ditutup, postingan-postingan yang tidak pantas segera dihapus. Mana? Gue seksi kok dulu aku. Ngono kuping. Apa benar kalau kita memajang foto orang yang sudah meninggal di medsos, maka orang yang sudah meninggal tersebut mendapat siksa di alam sana? Itu tergantung. Kalau orangnya ketika meninggal semuanya sudah dihapus, kue nyimpen dewe, sing posting awakku yo sing dosa apa? Kok golek-goleki salahe? Wong ora nesu Gus, lha yo mati kok nesu. Suwe arai. Apa kalau si anak ini menikah boleh diwalikan pakai wali hakim? Tergantung bapaknya di. Kalau memang tidak ketahuan bapaknya di mana posisinya, jauh nggak terjangkau, itu boleh pakai wali hakim. Tapi sebelum pakai wali hakim harus pakai walinya sendiri. Toh wali itu tidak harus bapaknya, bisa pakdenya, bisa kakak laki-lakinya, bisa adik laki-lakinya, dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak ada, baru menggunakan wali hakim. Oke, dinaris. Wah, ya Allah. Assalamualaikum Gus. Buat kayak jeneng loh menang itu oleh sini. Di semangkok, menakan ini. Oh iya. Ya Allah. Wah, masih yakin. Ini loh. Assalamualaikum dari Umi 202. Umi tuh, apa hukumnya suami tidak memberi nafkah anaknya walaupun sudah cerai sama istrinya? Terima kasih Gus, ini pengalaman saya pribadi kok Gus. Ini masih banyak yang lain. Apa hukumnya suami tidak memberi nafkah anaknya walaupun sudah cerai? Ada mantan istri, tidak ada mantan anak. Piye-piye kumanimu? Bisa-bisanya mantan anak kamu, tetap wajib menafkahi. Kalau nggak menafkahi berarti dia dosa menelantarkan anak. Ada mantan istri, nggak ada mantan anak. Rumah Mas. Siapa yang tadi teriak rumah Mas? Jelas salah seorang istri anaknya tidak dinafkahi sama suaminya. Masih lihat medsosnya kemarin yang sempat ramai gara-gara pendapat saya soal istri bekerja. Yang sekarang sempat ramai. Itu banyak orang salah persepsi. Yang saya larang untuk bekerja itu istri saya, bukan istrinya orang lain. Sebagai imam saya boleh nggak buat peraturan untuk istri saya? Aku membatin, kenapa saya melarang istri saya bekerja? Karena perempuan itu kadang-kadang kalau tidak kuat imannya, tidak kuat takwanya, jangankan kok punya penghasilan sendiri, tiap hari dinafkahi saja masih berani sama suami. Contoh nih mantan bojone pulung. Bahwa kita adalah seorang istri, boleh punya penghasilan tapi jangan semena-mena sama suami. Suamiku biar Gus yo salahmu ngopo kaya ngono mau pilih dadi bojo. Cinta yo kono untalan cinta.
Kalau saya nggak boleh, Bu. Khusus untuk istri saya. Kalau orang lain silakan. Kenapa istri kayak kalian harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Makanya Bu Nuris tidak pernah mengatakan mantan, tapi alumni supaya bisa reuni. Oh, diambil LC, diambil purel ternyata suaminya. Apa itu purel? Perempuan rela digusel-gusel. Apakah? Izin tanya Gus, apakah sudah jatuh talak bagi pernikahan siri yang sudah bertahun-tahun tidak komunikasi tanpa ada ucapan talak dari suami? Pertanyaannya masih nafkahi batin lah, lahir nggak? Artinya batin tuh enggak, tapi lahir iya. Umpamanya masih transfer duit. Kalau enggak ya jelas, wong nikah resmi saja 3 bulan berturut-turut tidak ada nafkah batin dan lahir, otomatis jatah talak 1. Pokoknya komunikasi ini bertahun-tahun. Gue kalau cakap orang percaya baik. Dia aku tanggung jawab orang aku tuh. Salah. Jatuh. Assalamualaikum. Sugeng siang. Saya beli ya sopo. Saya mau bertanya tentang puasa weton. Apa hukumnya puasa weton bagi umat Islam? Yang benar itu sebenarnya puasa hari kelahiran. Yaumul lagi. Mau dibuat petonan selapanan pisan oleh, ben hari lahirnya juga boleh. Contoh, anak saya pertama itu minggu lagi. Setiap minggu lagi buka puasa, itu boleh. Mau tiap minggunya puasa juga boleh. Juga pas peton itu juga boleh. Itu puasa hari kelahiran. Yang puasa haram itu puasa ngebleng. Pemane, sewengi sehari semalam belas gak makan, itu haram. Haram. Kalau puasa dari subuh sampai maghrib boleh. Tapi nanti buka saya jam subuh lagi Gus. Nggak ada, nggak bisa. Kalau Gus kita puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Wow. Karena kenapa berat badan saya terjaga? Karena saya rajin puasa. Nah, nulis di poso di sini seksi. Ojo dek, pulang nulis seksi malah buntal kalau iya. Apa hukumnya orang suka sedekah sana sini, tapi hutangnya banyak sampai ratusan juta? Matur nuwun Gus. Apa nek? Iki lho tiga lagi. Sampeyan delok kan. Ana sing nempel kan. Ayo. Wahai para penghutang, dengarkan satu sabda Nabi, hadis riwayat Ahmad. Fiddaini dalam persoalan hutang. Wallati nafsi Muhammadin biyadi. Lau, apa Excel ono ora gitu. Cuma hutang kaos mesti. Lata kon Excel ono ora. Jadi susunya gede. Tahun Excel loh. Orang coba itu sama Excel. Karena aku jadi nggak fokus. Ngomong coba itu sama Excel sama Poma. Tapi kan nggak hadis Excel ini apa? Lawan narojulan kutila fisabilillah. Kalau seandainya ada seorang mati fisabilillah. Summa asal kemudian dihidupkan lagi. Summa kutila fisabilillah kemudian mati lagi yang kedua kalinya dalam keadaan fisabilillah. Summa asal kemudian hidup lagi. Berarti mati itu sudah 2 kali. Summa kutila fisabilillah mati lagi yang ketiga kalinya fisabilillah. Summa asal kemudian dia hidup lagi. Tapi apa kata Nabi? Walaihi dainun dan dia punya hutang. Mada kolal jannah hatta yu'tiya dainahu. Maka dia tidak akan bisa masuk surga sehingga dia membayar hutangnya. Jadi kamu kaya ngomong duwe utang kowe duwe duit lan yang bayar kowe ora bakal iso mlebu surga. Bahkan orang yang mati sahib 3 kali sekalipun itu tertolak
oleh surga. Gus, kan utang itu apa mesti iso bayar? Kan sudah dijamin. Man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang lain alias berhutang, yuridu adaha, dia niat bayar, ada Allah anhu, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayarnya. Wa man akhadha yuridu islafaha, dan barang siapa mengambilnya serasa bermaksud tidak melunasinya, aslafahullahu azza wa jalla, bayar. Apa meneh utangnya nggih maksiat. Utangnya nyeneng ke gadun. Nggih nyeneng ke bocil. Nggih nyeneng ke bocile wong. Zakat. Lho. Aku nek kate wong iki. Yo niat bayar. Ojo niat ora bayar. Yang enggak boleh itu niat enggak bayar. Enggak boleh. Bayar janji, wong utang niku aja males kon bayar raine males. Larang utang luwe manis tinimbang mati, ditagih luwe medeni daripada mak lampir. Allah, mak lampir Allah. Ini tuh, Gus kula dereng di duit, kok niati. Ya Allah, kula nyuwun, kuatkan saya membayar utang sebelum saya mati. Dengan isi baik. Gitu Pak Badan. Saran saya satu, kalau punya utang jangan menjauh dari orang yang mendekati kamu. Kalau bisa malah mendekat. Ojo menjauh. Kuwi lah menjauh ngedoi sama. Kuwi malah setorai wae. Diapi-apini. Lah wae dhewe iki lucu ape utang apik-apik. Mbak Nur saiki kok wayu ya. Jilbabe apik. Otaknya lemot tapi seksi. Mesti sini brodot toh. Bareng itu aku tandise ya tiket pengajian. Jadi minimal niat tuh. Ojo niat ora bayar. Dirusak kali Gusti Allah. Saya di Hongkong sudah 6 tahun terus. Insya Allah bulan 12 saya pulang ke Indonesia. Tidak kembali ke Hongkong lagi sebagai yeye. Sebagai goyang, saya ingin bertanya, apakah saat pulang nanti saya dan suami perlu menikah lagi, membangun nikah? Kalau kamu nggak ada masalah, untuk apa kamu bangun nikah lagi? Sebenarnya golek-golek kok. Jangan-jangan kamu punya masalah di sini. Iya. Karena dia masalah juga usah nikah, memperbarui nikah. Kecuali buat bojomu pernah terlontar, cerai, nggak sengaja atau apalah. Walaupun sudah rujuk, nah itu boleh untuk tajdid nikah. Tapi kalau nggak ada masalah, komunikasi masih rutin, masih video call, ayo yang buka TV. Lah kalau bojone dhewe ya ngapa ta, Mbak? Sing nolak lah kalau bojone wong. Lah kowe rene kene duwe bojone nang Indonesia malah video call karo kula. Dari Miftahur Raifah, semacam Miftah. Di wong iki. Assalamualaikum Gus. Bolehkah calon suami seminggu sebelum menikah tidur di rumah mempelai wanita? Garing kita ini kurang seminggu meneh kok ya kumat. Mosok bojo kok nganggo tes drive iki. Nganggo jajal dhisik. Sekolah lainnya kelas itu kepiye? Ayo. Gak boleh kalau toh tidak ngapa-ngapain, tetap meninggalkan fitnah. Omanya ada Gus, supaya golek hotel ning jowo. Golek-golek alasan bae. Wong sing nang desa kali apa? Jadi baru ini lah boleh aneh. Ngomong rapi kok turun rumah. Kan nanti bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Kemarin di belakang Gusma ada penampakan Nyi Roro Kidul. Pas pengajian itu bagaimana? Saya jawab ya alhamdulillah. Berarti Nyi Roro Kidul sudah bertobat. Siapa tahu tahun depan Nyi Roro Kidul ngaji pengajian masih dikit ilham. Terus kemudian Nyi Roro Kidul jadi pengurus muslimat. Tahun berikutnya
nulis diundang pengajian ke Segoro itu. Maka selesai pengajian, nulis pulang tinggal nama. Assalamualaikum Gus, saya mau tanya, saya punya anak angkat perempuan tapi saya tidak pernah cerita kalau anak tersebut anak angkat, termasuk keluarga saya. Jadi bintinya nama suami saya. Gak boleh. Perempuan itu kalau menikah harus menggunakan wali. Kalau laki-laki tidak harus menggunakan wali, dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Kalau perempuan nggak boleh, itulah pentingnya akta kelahiran. Kalau dia bukan anak dari suamimu, anak angkat orang lain, ya nggak boleh. Kecuali kalau dia anak suamimu, kemudian menikah dengan kamu, ya itu boleh. Kalau ini dari istri bapak lain, ya nggak boleh. Terus bagaimana kalau dia menikah? Ya nggak bisa. Wali hakim jatuhnya. Akhir. Assalamualaikum Pak Kiai, tulisan saya kayak cekeran PT. Bagaimana hukumnya suami saya sudah menyuruh saya cari laki-laki lain? Wongnya sih. Ini wong lanang model apa? Bagaimana hukumnya suami saya sudah menyuruh saya mencari laki-laki lain? Terima kasih. Langsung budal gas. Aslen, lah cah iki kok dikongkon makan dhewe. Budal. Berarti sama hanya dia sudah mentalak. Ya toh? Pegangan baik. Nikah ditolak, Samsudin bertindak. I love you full ke Samsudin. Assalamualaikum Gus, saya orang Nganjuk. Bukan gara-gara munculnya Gus Samsudin itu saya jadi bisa menceritakan dukun kuyong. Saya tidak perlu menuduh Gus Samsudin dukun atau bukan, tapi kemudian pelajarannya kita harus berhati-hati. Belajar yang benar, jangan percaya dengan dukun. Kenapa dukun diarani wong pintar, mergo sebab wong goblok. Berarti nggak jadi masuk Hong Kong menyelamatkan Kumyang dari istilah wong goblok. Tapi Gus Samsudin tetap didongake. Bangga selamat. Gus, saya orang Nganjuk mau bertanya, seumpama majikan sudah tahu kalau saya tidak makan babi, tapi disengaja dikasih dicampur waktu masak, bagaimana Gus solusinya? Wong lah ngerti kuwi ya ora dosa. Milo lah iso rasa takon. Ya lah iso takon. Kaya kancaku, Gus kula mboten makan daging babi, tapi saya penikmat kulit kerupuk babi makamu ya. Nggak boleh. Tapi kalau kamu makan nggak tahu itu isinya babi, ya kamu nggak dosa. Waduh, kalau kasus gini, suami masuk kamar, kalau ngerti ini kamar ini bojone. Ternyata begitu rampung lampunya tunjukin, loh, nulis semuanya. Itu piye? Lah, tahun yang dibahas. Assalamualaikum, minta doanya Gus supaya rintisan IPPNU Hongkong segera diresmikan. Amin. Dan salam dari PCI IPPNU Hongkong. Terima kasih. Fitria Ati Indah Bambang. Tolong ya kalau nulis anak-anak gini hati-hati. Kalau yang ayat-ayat Quran ini hati-hati dulu. Kayak gini kan kadang dibuang di tong sampah. Itu berarti kamu buang ayat. Jangan gampang tulis mesin kecuali kamu bisa menyimpan.
Makanya saya juga mau pakai topi la ilaha illallah, pakai kaos la ilaha illallah. Khawatir gue neng WC ngising kaos la ilaha illallah orang dicopot. Mosok la ilaha illallah kan ngancani ngising. Apa? Biasa-biasa. Mana kayak kopi saya dikasih kopi la ilaha illallah. Saya nganggo yo ora cengok. Eman la ilaha illallah. Jangan latah. Kamu yang mau menikah besok paman, gak usah tulisi ayat dalam undangan kamu. Ya apa? Oh undangan di Badi Wajah ini, gua kira apa Iya. Main ketok Islami ku setelah pengen ketok Islami undangannya rasa mau tulisnya ayat, tapi ke sepeda dan raimu kayak aku bak masjid. Hasbi